Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan singkat dari prolaktinoma. Nah, di sini yaitu prolaktinoma adalah tumor jinak di kelenjar hipofisis atau pituitari yang menghasilkan hormon prolaktin terlalu banyak. Prolaktin sama dengan hormon untuk produksi ASI. Kalau prolaktin terlalu tinggi, tubuh merasa seperti sedang menyusui meskipun pasien tidak hamil atau tidak menyusui. Satu gejala pada wanita sebelum menopause yaitu pada wanita muda atau premenopause, prolaktin tinggi dapat menyebabkan haid tidak teratur atau berhenti, haid menjadi jarang yaitu oligomenore, haid berhenti yaitu amenore. Kenapa? Prolaktin tinggi menghambat hormon reproduksi dari otak, sehingga ovulasi terganggu. Sulit hamil atau infertilitas, kemudian juga karena ovulasi terganggu, kemudian juga sel telur tidak keluar secara teratur, prolaktin tinggi sehingga menyebabkan ovulasi terganggu dan juga sulit hamil. Keluar cairan putih dari puting atau galaktore, yaitu cairan bisa keluar dari satu atau dua payudara, sering berwarna putih seperti susu. Prolaktin tinggi sehingga menyebabkan produksi cairan seperti ASI, hot flashes, dan juga penurunan kepadatan tulang karena hormon estrogen bisa menurun, yaitu estrogen rendah menyebabkan mudah hot flashes sehingga tulang lebih rapuh. Kemudian juga gejala wanita setelah menopause, yaitu pada wanita menopause, gejala haid tidak terlihat karena memang sudah menopause. Biasanya keluhan muncul karena efek massa tumor, misalkan sakit kepala, gangguan lapang pandang, terutama penglihatan samping. Tumor hipofisis bisa menekan struktur di dekatnya, terutama optik chiasm sehingga menyebabkan gangguan penglihatan. Gejala pada pria yaitu pada pria prolaktin tinggi dapat menyebabkan infertilitas, libido menurun, impotensi, ginikomastia yaitu pembesaran payudara pada pria. Prolaktin tinggi itu testosteron turun dan juga gangguan fungsi seksual. 4 pemeriksaan yaitu pemeriksaan yang biasa dilakukan yaitu serum prolaktin biasanya tinggi lebih dari 200 pada prolaktinoma. Singkirkan penyebab lain yaitu karena prolaktin tinggi juga bisa disebabkan oleh kondisi lain, maka perlu cek kreatinin yaitu untuk menilai fungsi ginjal, TSH dan juga tiroksin untuk menilai hipotiroidisme. Hipotiroidisme juga meningkatkan prolaktin. MRI kepala atau hipofisis yaitu untuk melihat apakah ada tumor di kelenjar pituitari. Terapi yaitu obat utama adalah dopamin agonis, contohnya adalah cabergoline. Dopamin normalnya menghambat prolaktin, jadi obat dopamin agonis akan menurunkan produksi prolaktin. Alur mudah itu cabergoline tuh meniru dopamin sehingga prolaktin turun sehingga haid membaik, galaktore berkurang menyebabkan fertilitas membaik. Operasi transvenoidal dilakukan bila obat tidak efektif, tumor sangat berat, ada gangguan penglihatan berat dan juga obat tidak dapat ditoleransi. Yang konsep yang wajib dihafal yaitu wanita muda plus tidak haid plus sulit hamil plus keluaran cairan putih dari kedua puting plus beta HCG negatif, kita pikirkan prolaktinoma. Versi super simple yaitu prolaktinoma sama dengan prolaktin tinggi. Prolaktin tinggi menyebabkan ASI keluar padahal tidak hamil, haid berhenti, susah hamil, libido menurun. Diagnosis sama dengan cek prolaktin plus MRI hipofisis. Terapinya adalah cabergoline atau bromokriptid.